Raffi kalau punya sikap yang benar, ya pasti dia sudah ingatkan pengawalnya dari awal saat dia mendapatkan fasilitas itu. Dan dia bukan orang bodoh lah, yang nggak tahu cara kerja pengawalan pemerintah. Harusnya dia bisa mengatur atau minimal request, karena ini pasti akan berdampak pada wajah dia di publik. Sampai dikira itu punya Nusron Wahid, dikira punya Meutia Hafid, Budi Ari. Taunya punya Raffi Ahmad. Masalahnya 3 hari itu Raffi Ahmad ngapain? Kalau nggak salah namanya juga Raffi itu. Minta maaf ke partai pula. Pertanyaannya ada apa? Anti kritik atau budaya feodal kita masih kental? Atau apa? Dengan catatan-catatan seperti ini, jangan mengatakan kalau demokrasi kita baik-baik saja. Kalau nggak mau dikritik ya jangan berada di jabatan publik. Sesimpel itu. Ini sampai sekarang tidak ada statement membumi dari Raffi Ahmad. Tetap aja berdalih. Pada saat Prabowo menentukan isi kabinetnya sebanyak itu, kita sudah menerka atau bisa kita sebut punya gambaran apa kira-kira yang akan terjadi ke depannya. Selain dari sisi anggaran, sisi komunikasi, ternyata ada juga yang memikirkan kalau jalanan kita tidak akan kondusif. Bayangin aja, isi kabinet kurang lebih 109 orang. Sudah pasti setiap hari, setiap waktu akan ada lampu strobo di mana-mana. Demi bangsa dan negara, tetot tetot tetot. Minggir lu kali ya. Mobil nyicil 5 tahun aja ganggu-ganggu jalanan kita. Minggir lu, rakyat jelata. Berasa gitu nggak sih? Udah strobonya ribut, suruh orang minggir. Taunya Bobby Kartanegara mau ke salon. Contoh itu ya, contoh. Tapi ini memang terjadi bahwa ada kesan arogan yang ditunjukkan oleh pejabat kita. Termanifestasi dengan gambaran perilaku itu. Dan plat RI 36 adalah contoh nyata dari masalah ini. Itu kejadiannya tanggal 8 Januari di sekitar Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta. Mobilnya ngeliuk-liuk gitu, kiri, kanan, tidak berada di dalam garis jalan. Itu jangan-jangan SIM-nya nembak kali ya. Memang cara berkendaranya itu nggak etis lah. Dan Raffi Ahmad ngakunya mobil itu milik dia di tanggal 11. Ada selang 3 hari itu kan. Sampai dikira itu punya Nusron Wahid, dikira punya Meutia Hafid, Budi Ari. Taunya punya Raffi Ahmad. Masalahnya 3 hari itu Raffi Ahmad ngapain? Mungkin lagi memikirkan sebuah alasan yang tepat kali ya. Poinnya begini, mau Raffi Ahmad ada di dalam atau tidak, itu cerita lain. Tapi faktanya mobil Raffi ini bergerak seperti itu di wilayah umum. Mobil ini bagian yang tidak dapat dipisahkan dari seorang pejabat utusan khusus presiden yang bernama Raffi Ahmad. Jadi nggak ada alasan lagi untuk itu. Salah nggak ya? Salah. Urgensinya buat negara apa? Ambil data. Ambil data ngapain sampai gitu? Alasan lagi mau jemput. Yang nggak ada urgensinya. Negara tidak segenting itu kok. Apalagi fokus dia itu pembinaan generasi muda dan pekerja seni. Gue tahu itu penting, tapi nggak genting. Makanya dirujak netizen. Lagi pula, sepengetahuan gue, kendaraan dinas itu tidak boleh digunakan orang lain. Itu ada aturannya. Jadi kalau dia berstatement nggak tahu menau, artinya dia blunder sekali. Bikin alasan itu bisa lah macam-macam. Biasanya itu maksimal sampai 1001 alasan. Dia baru pakai 2 nih. Masih ada 999 alasan lagi yang bisa digunakan. Cuci terus. Raffi kalau punya sikap yang benar, ya pasti dia sudah ingatkan pengawalnya dari awal saat dia mendapatkan fasilitas itu. Dan dia bukan orang bodoh lah, yang nggak tahu cara kerja pengawalan pemerintah. Harusnya dia bisa mengatur atau minimal request, karena ini pasti akan berdampak pada wajah dia di publik. Yang jadi pertanyaan lagi, ngapain penyebar videonya minta maaf? Kita coba pakai logika sedikit ya.
Statement minta maaf ini diketahui dan direspon sama Raffi Ahmad. Artinya di otak Raffi itu prioritasnya mencari siapa yang nyebar video, bukan introspeksi. Ya kan? Nah ini memang agak aneh juga negara kita ya. Kasusnya sama kayak video anak SMA yang minta maaf karena ngeviralin makanan bergizi gratisnya tidak lengkap. Kalau nggak salah namanya juga Raffi itu. Minta maaf ke partai pula. Pertanyaannya ada apa? Anti kritik atau budaya feodal kita masih kental? Atau apa? Dengan catatan-catatan seperti ini, jangan mengatakan kalau demokrasi kita baik-baik saja. Kalau nggak mau dikritik ya jangan berada di jabatan publik. Sesimpel itu. Ini sampai sekarang tidak ada statement membumi dari Raffi Ahmad. Tetap aja berdalih. Padahal kalau dia sampaikan misalnya, wahai masyarakat Indonesia, saya minta maaf karena tidak memperhatikan cara pengawalan saya. Ke depan saya akan lebih memperhatikan. Dan terima kasih buat masyarakat yang sudah mengingatkan. Ke depan kami perbaiki. Selesai tuh. Enak lagi dengarnya. Nggak susah juga. Dan orang angkat topi gitu loh. Respect, ya nggak? Ini berdalih terus. Kalau dari informasi yang kita dapat, Patwal Brigadir DKI ini udah dapat teguran juga dari atasannya Polda Metro Jaya itu ya. Intinya diminta lebih menjaga perilaku. Nggak boleh nunjuk-nunjuk gitulah. Dan harus lebih humanis. Ya semoga aja jadi pembelajaran buat semuanya. Raffi Ahmadnya sendiri udah ditegur sama Sekretaris Kabinet Mayor Teddy untuk lebih bijak menggunakan mobil milik negara. Gue nggak tahu juga cara negurnya itu gimana. Kayaknya dari grup WhatsApp kali ya. Wordingnya kapital semua. Tapi intinya ada teguran dan itu harus dihormati. Isi segabinet merah putih. Buat siapapun yang nonton, khususnya bagi pejabat-pejabat kita, lakukan hal yang benar. Bahkan ketika tidak ada yang melihat. Ketika terbuka dan jujur, secara otomatis membuat hubungan yang positif dengan siapapun. Sesuai kata pimpinan MPR, Edi Suparno, orang tidak hanya melihat kinerja, tapi perilaku. Mata masyarakat ada di mana-mana. Kita nggak tahu apa sesungguhnya kepentingan Raffi Ahmad, kenapa bisa berada di kabinet. Gua mendengar cukup banyak isu miring di mana-mana. Tapi minimal, jangan nyusahin masyarakat. Sesederhana itu. Ya sudah, cukuplah. We talk the talk. Harapannya tentu ada perbaikan. Minimal menyadarkan para pejabat kita ini. Gua Net, sampai jumpa di kekacauan berikutnya.